Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya hari ini Anda soleh-soleh sekalian? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jumpa lagi bersama Ustaz Fauzan dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan kembali membahas tentang statistika, namun dalam bentuk bagaimana cara menyajikan data seperti itu. Nah, seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Masih masuk pada pembahasan tentang statistika. Nah, yang kedua atau yang ke B, kita mempelajari tentang bagaimana menyajikan data dan cara membacanya. Nah, pertama menyajikan data dalam bentuk tabel dan cara membacanya. Nah, jadi dalam menyajikan data ini Ustadz akan memberi dua, yaitu yang pertama tabel dan yang kedua adalah diagram batang. Jadi menyajikan data itu kita akan disajikan oleh data, namun kita akan membentuknya dalam bentuk tabel seperti itu. Nah, penyajian data dalam bentuk tabel disebut juga dengan tabel frekuensi. Pada kolom nilai di tabel frekuensi dimulai dari nilai terkecil hingga terbesar. Nah, berikut adalah langkah-langkah membuat tabel frekuensi. Yang pertama, buat tabel frekuensi yang terdiri dua kolom. Satu kolom berisi data dan satu kolom berisi frekuensi atau jumlah suatu data tertentu. Jadi ya, nanti di sebelah ada dua kolom. Kalau buat tabel, satunya data, yang satu banyaknya data itu yang disebut dengan frekuensi. Yang kedua, isikan data pada kolom data pengisian data diurutkan dari nilai yang paling kecil sampai data yang paling besar. Jadi nanti diurutkan dari yang terkecil sampai yang ke besar. Yang ketiga, yang terakhir, isikan kolom frekuensi dengan cara menghitung banyaknya nilai yang sama yang muncul pada data tersebut ya. Jadi tahapannya kita buat dulu dua kolom, yang kedua data untuk nilai atau datanya yang sebelah kiri kita urutkan dari yang terkecil ke yang besar. Kemudian untuk frekuensi kita hitung banyaknya data itu. Nah, kita masuk saja ke dalam contohnya. Oke. Berikut adalah data berat badan dalam kilogram siswa kelas 4. Nah, seperti ini. Ada 36, 36, 35, 40, 36, 34, 35, 36, 37, 37, 37, 40, 36, 35. Seperti itu ya. Maka kita diminta untuk menyajikan data di atas ke dalam bentuk tabel. Nah, seperti ini. Nah, penyelesaiannya seperti ini bentuknya. Jadi ini berat badan adalah data yang diminta. Kemudian frekuensi adalah banyaknya data. Nah, kita mulai dari 34. Jadi untuk menyajikan data ini kita di berat badan atau di datanya kita harus urutkan dari data yang terkecil. Di sini kan ada 34 sampai 40. Tapi kita menuliskannya hanya sebanyak satu kali, jangan berulang ya. Ada 34, 35, 36, 37, 40. Itu yang ada data atau berat badan siswa kelas 4 tadi. Nah, frekuensinya apa? Frekuensi ini banyak data atau banyaknya data yang terulang pada data tadi. Nah, 34 frekuensinya 1 karena dilihat dari data di atas memang 34 hanya terulang sebanyak satu kali. 35 sebanyak 4 kali. Kalau kita perhatikan data di atas 35 itu ada sebanyak 4 kali. 36 5 kali, 37 3 kali, 40 2 kali. Sehingga kalau kita jumlahkan frekuensinya itu hasilnya 15. 15 ini menunjukkan apa? Kalau data di atas adalah berjumlah 15, maka data atau tabel yang kita buat ini adalah benar seperti itu. Kemudian kita masuk ke yang kedua, menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang adalah penyajian data dalam bentuk batang persegi panjang. Pada diagram batang, kategori data ditulis pada bumbu mendatar dan frekuensi ditulis pada sumbu vertikal. Jadi datanya kita tulis mendatar, nanti bisa diperlihatkan ya, Ustaz bisa lihatkan frekuensinya yang tegak, maksudnya ini vertikal ini. Nanti kita masuk ke contohnya bagaimana. Oke, seperti ini contohnya. Jadi kita diminta dari tabel ini dibuatkan ke dalam bentuk diagram batang ya. Langsung ke penyelesaiannya. Ini tabelnya. Nah, cara untuk membuat diagram batang
ya dari tabel yang diberikan kepada kita ini seperti ini bentuknya. Ya. Jadi datanya itu terletak di kanan dan dia mendatar seperti itu. Ya. Nah, itu sudah tuliskan kalau arah panah ke kanan itu yang mendatar di bawah itu datanya. Data yang tadi itu berat badan kilogram 34, 35, 36, 37, 30, 40. Dari mana? Dari berat badan yang di atas tadi. Yang itu yang ada terletak di tabel itu. Kemudian frekuensinya ini yang sebelah kiri yang tegak berdiri ini. Kan frekuensinya tergantung ini kan 1 2 3 4 5 seperti itu. Kalau kita melihat berat badan 34 kan di tabel itu frekuensinya 1. Berarti kita buat batangnya sejajar dengan 1. Jadi 34 itu sejajar dengan 1. Kemudian 35 sejajar dengan 4. Kalau kita perhatikan 35 sejajar dengan 4 sesuai dengan tabel di atas, ya. 36 kalau kita lihat di tabelnya banyaknya 5 frekuensinya, berarti 36 kita sejajarkan dengan 5. Berarti menunjukkan kalau 36 ini memiliki 5 atau terulang sebanyak 5 kali dan seterusnya sampai 40 gitu. Seperti itu ya, paham ya? Oke, kita masuk di latihan soal seperti ini. Jadi diberikan kita data. Pertanyaan pertama, sajikan dalam bentuk tabel, kemudian sajikan dalam bentuk diagram batang seperti tadi. Baik, terima kasih Ananda soleh-soleh sekalian. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Kemudian jangan lupa untuk mengulang soalnya ketika belum paham. Dan jangan lupa untuk menuliskan contoh soalnya seperti itu. Baik, terima kasih. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.